Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang di video pembelajaran tutorial STAP 2000. Semoga video ini bisa memberikan kalian pemahaman yang lebih dan menjadi sarana belajar mandiri di rumah. Selamat menonton dan selamat belajar. Di video kali ini kita akan mencoba memodelkan rangka jembatan, tetapi kita akan memasukkan material dari rangkanya. Pertama kita harus memodelkan dulu rangkanya itu seperti apa, baru kita define material dan kita bisa assign ke modelnya, baru kita analyze. Ya, langkah pertama adalah pemodelan. Sebelum kita memodelkan, jangan lupa disamakan dulu satuannya. Kita lihat di soalnya. Oke, ini adalah soal kita ya. Jadi jembatan 2 dimensi ya. 5 batang, terdiri dari 5 batang. Oke, sorry, ini kayaknya ada salah ya soalnya. Maksudnya 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Oke. Saya ganti dulu. Ini berarti 24 ya. Oke, jadi ada rangka jembatan atau jembatan 2 dimensi panjangnya 24 meter, terdiri dari 6 bentang yang masing-masing itu panjangnya adalah 4 meter, tingginya 4 meter. Di sini juga ada kombinasi bebannya yang digunakan 1,2 DL plus 1,6 LL. Pertama kita akan memodelkan rangka jembatannya dulu ya. Oke, untuk memodelkan ini kita langsung pakai template 2 dimensi aja ya. Kita buka subnya. Oke, di sini kita mau lihat satuannya tadi. Oke, satuannya adalah apa ini? Meter dan kilonewton ya. Berarti satuannya adalah kilonewton meter. Kita cari kilonewton meter di sini. Oke, baru kita pilih yang 2D truss. Nah, ini langsung kita pilih aja slot truss. Number of divisionnya kita isi dengan jumlah ini ya, jumlah bentangnya ada 1 2 3 4 5 6 ya. Kita isi 6 di sini. Lalu division length-nya kita isi 4 ya tadi. Oke, height-nya kita isi 4 juga. Oke, kita klik OK. Nah, dia akan tergambar seperti ini. Kita close ya. Ini yang 3D view. Dia akan muncul yang XZ plane. Apakah sudah sama gambarnya? Kita lihat di soal kita seperti ini. Oke, sama ya. Baik, karena sudah sama, kita coba cek dulu. Ini itu harusnya 4 ya. Oke, lengthnya 4 ya. Tingginya itu 4. Gimana ngecek tingginya ya? Oke, kita coba buat garis ya. Oke, kita cek locationnya. Oke, 4 juga ya lengthnya. Oke, ini bantuan aja. Kita lihat di soalnya tadi. Nah, di sini gampang banget ya untuk memodelkannya. Kita masukkan dulu tumpuannya. Sudah ada juga langsung ya. Selanjutnya kita bisa, setelah memodelkan, kita bisa masuk ke define materialnya. Setelah ini kita akan lihat soalnya dulu. Di soal kita itu menggunakan profil baja ya. Materialnya adalah baja, profilnya adalah 2 kali L ya, atau double angle. Nah, sebelum kita menganalisis, kita tuh mau memasukkan dulu nih material yang ada pada model soal kita. Jadi ada 2 yang harus kita define ya.
dari materialnya dan dari profilnya. Pertama kita define dulu materialnya. Jadi kalau di sini jembatan rangka itu biasanya menggunakan baja ya, maka kita define material. Kita akan membuat material baja. Kita pilih di add new material. Ini tampilannya berbeda ya antara sub versi lama dan versi baru. Kita pilih dulu yang A992FV50 ini, lalu add new material. Nah, di sini ada material name and display color. Kita lihat soalnya. Di sini dia BJ-nya, kita lihat FU-nya 570, berarti BJ57. Kita buat namanya di sini ya menjadi BJ57. Oke. Di sini material type-nya kita pilih yang steel. Selanjutnya untuk weight per unit volumenya kita masukkan berat jenis baja itu 78,5 kilonewton ya. Oke, kilonewton meter 78,5. Selanjutnya untuk modulus elastisitas itu adalah 200.000 Newton milimeter ya. Kita ganti dulu Newton milimeter. Di sini 200.000. Oke. Selanjutnya kita isi di minimum yield stress-nya, FY-nya kita lihat di soal, FY-nya adalah 400 dan FU-nya 570. Sini 400. Di sini 570. Bawahnya sama, kita isi 400. Di sini 570. Oke, akhirnya kita sudah membuat ya material baja ya. Di sini material type-nya steel, namanya BJ57, weight per unit volumenya 78,5 kN. Lalu E-nya atau modulus of elasticity-nya itu 200.000 Newton milimeter, FY-nya 400, FU 570, FYE 400 dan FUE-nya juga 570. Kalau sudah kita klik OK, maka akan ada material yang sudah kita buat tadi ya, BJ57. Kalau sudah kita klik OK. Nah, materialnya kan hanya satu ya, hanya baja saja. Kalau misalnya nanti teman-teman mendesain itu komposit, berarti ada baja dan ada beton. Berarti nanti harus juga didefinisikan tuh yang material betonnya. Oke, kita lanjut untuk membuat profil ya. Jadi kan tadi materialnya itu baja. Nah, sekarang kita profilnya tuh ada profil I, profil kanal atau L gitu ya, ada macam-macam. Nah, kita akan mendefinisikan profilnya dulu. Di sini profilnya pakai 2L ya. Kalau yang elemen atas dan diagonal tuh 2L 5x5 kali 3/4, jaraknya itu 3/8. Kalau yang elemen bawah itu pakai double L 4x4, TWTF-nya 2,5 dan jaraknya itu 3/8 inch ya. Oke, nanti kita lihat bagaimana cara konversiin satuannya. Sekarang kita pergi ke menu define. Kalau tadi kita sudah mendefine atau mendefinisikan materialnya ya. Sekarang kita ke section properties-nya. Kita ke frame section. Oke, di sini hanya ada F-sec 1, artinya frame section 1. Kita akan buat frame sectionnya, pilih yang double angle ini ya. Oke, ini kita ganti namanya sesuai dengan nama profilnya, 2x L dikali 5 dikali 5 dikali 3/4. TFTW nya jaraknya 3/8 inch. Oke, di sini ya diganti yang BJ57 ya. Ini saya tadi keklik 2 kali ya. Memang harusnya gambarnya seperti ini karena double angle. Kalau memang nggak seperti ini berarti ada step yang terlewat ya. Oke, untuk outside depth adalah kedalaman dari ini ya, dari sini ke sini itu adalah 5 ya. Kita isi 5 inch, 5 spasi IN, enter. Oke, dia akan mengkonversi sendiri ya sesuai dengan satuan yang kita pilih.
Lalu outside width itu adalah panjang dari ujung sini ke ujung sini, sehingga lebar dari inci ya. Oke. Lalu ada horizontal leg thickness-nya itu ya, panjang kaki, tebal kakinya itu TF dan TW sama aja, 3/4. Ini juga kita isi 3/4. Oke, lalu ini 3/8 ya, distance-nya atau jarak tengahnya. Oke. Nah, sudah jadi seperti ini. Jika sudah, kita klik OK ya. Itu baru satu profil atau satu section properties ya. Sedangkan kita punya dua ya. 2L 44,5 3/8. Kita buat lagi dengan cara yang sama, add new property. Kita pilih double angle, pilih F2 nya kita ganti sama nama profil yang kita buat, 2L 4x4 dikali setengah dengan jaraknya 3/8. Oke. Nih. IN. Oke, untuk width-nya 2 double angle, 2 dikali lebarnya itu 4 ditambah dengan distance-nya atau jarak tengahnya 3/8 inci. Oke. Enter. Terus kita punya thickness-nya setengah ya. Setengah inch. 0, oke. Ini juga setengah inch. Untuk distance-nya itu 3/8 ya. Ini. Oke. Sudah selesai. Kalau sudah selesai kita klik OK, maka sudah terbentuk ya. 2 ini harusnya, ini saya kenapa ada 3 ya? Oh, 2 sorry. Ada 2 ya yang sudah kita buat. Kalau sudah kita klik OK, maka kita sudah punya 2 properties dengan material baja gitu ya. Oke, selanjutnya kita mau apply dulu nih tadi section properties yang sudah kita buat ke masing-masing elemen frame-nya. Sebelumnya kita save dulu pekerjaan kita. Saya bisa buat ini rangka jembatan ya. Oke, kalau sudah di save kita pilih ya, atau select dulu batang atas dan diagonalnya. Oke, dari sini aja ya supaya terselect semua. Oke, yang frame-nya aja kita mau apply section properties-nya, pilih assign frame section. Oke, untuk yang atas dan diagonal kita 2L55 ya, lihat soalnya. Oke, elemen bawahnya baru 244. Oke, ini ya, kita klik
profil propertiesnya, kita klik OK. Nah, dia sudah ter-apply di frame yang kita mau, di batang atas dan diagonal. Lalu batang bawahnya masih F1 ya, atau frame section 1, karena belum kita apply. Kalau gitu kita pilih batang-batang bawahnya ini, baru kita apply dengan cara yang sama dan kita masukkan sesuai frame propertiesnya. Assign frame section maksudnya. Oke, kita pilih yang frame propertiesnya ini ya, yang 2L44. Oke. Nah, dia sudah ter-apply juga. Oke, baik. Selanjutnya kita akan memasukkan beban sesuai dengan soal kita, tapi sebelum itu kita lihat dulu bebannya. Jadi kita harus mendefinisikan dulu nih sesuai dengan modelnya ya. Nah, di sini ada beban mati dan beban hidup ya, yang akan dibebankan pada rangka jembatan ini. Dan kombinasi pembebanannya itu ada 1,2 DL ditambah 1,6 LL. Nah, kita lihat di subnya, jadi kita harus definisikan dulu nih, disesuaikan nih model yang mau kita buat ya sama soal kita. Kita pilih menu define, kita pilih yang load pattern ya. Nah, di sini baru ada beban mati atau dead load ya, belum ada live loadnya atau beban hidupnya. Sedangkan di soal kita itu ada beban mati dan beban hidup ya, karena ada kombinasinya 1,2D tambah 1,2 L. Nah, kita tambahkan dulu beban hidupnya dengan cara di load pattern name-nya ini kita ubah namanya, boleh live, boleh hidup, boleh LL atau DL, silakan disesuaikan. Untuk type-nya kita ubah jadi live ya, live. Lalu kita add new load pattern. Akhirnya kita menambahkan ya, jadi dead dan live di sini sudah ada ya. Oke, baik. Kalau sudah kita klik OK, baru selanjutnya kita akan memasukkan masing-masing beban, baik beban mati dan beban hidup. Kita lihat di soal, beban matinya itu DL ya, sebesar 200 kN di sini. Kita masukkan beban matinya dulu di sini ya. Oke, kita klik dulu titik-titik yang mau kita masukkan bebannya. Baru kita pilih assign, join loads, force, ini sama aja sih. Oke, tadi beban mati ya. Oke, kita lihat soalnya, beban mati atau DL, dead load itu 200 kN. Berarti di sini itu negatif 200. Negatif karena berlawanan dengan sumbu Z-nya ya. Kalau sudah, itu kita pilih OK, ini kita add aja ya. OK. Nah, ini sudah muncul ya 200. Sekarang kita masukkan lagi yang beban hidup sebesar berapa tuh, 50 ya tadi ya. Assign, join load, force. Nah, load pattern kita ganti karena ini beban hidup, kita sesuaikan ya. Tadi kita kasih nama live. Nah, kita masukkan lagi di sumbu Z ya, tetap sama, besarnya 50, maka minus 50. Ini add new existing load ya. Oke. Nah, dia sudah muncul ya 50. Dia muncul seperti ini. Dia tidak menggantikan ya, karena tadi kita sudah add. Jadi sebenarnya yang 200 itu tetap ada. Oke, selanjutnya kita akan membuat kombinasi pembebanannya. Kita pilih menu define. Kita mau mendefinisikan nih load combination-nya. Kita pilih yang ini, define load combination. Lalu kita pilih yang add new combo. Saya ulangi ya, saya takutnya double klik ini mouse-nya agak kurang bagus. Load combination, oke, add new combo. Nah, di sini load combination name-nya boleh diganti kombinasi 1 atau kombinasi 1,2D plus 1,6L. Boleh juga, silakan dibuat. Ini saya kasih nama kombinasi. Oke. Nah, di sini load case name-nya itu ada deadlift dan
live load ya, live ya. Oke, untuk beban mati itu kan 1,2D ya, berarti load case name-nya kita pilih yang mati. Lalu scale faktornya kita sesuaikan, berarti 1,2. Kalau sudah kita add, lalu selanjutnya ada beban hidup 1,6, kita pilih dulu jadi beban hidup atau live, kita ganti di scale faktornya 1,6, lalu kita add. Nah, sudah ada nih kombinasinya, beban hidupnya 1,6, beban matinya 1,2. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, sudah ada kombinasi 1,2D ditambah 1,6L. Kalau sudah, kita klik OK. Setelah kita melakukan pemodelan, lalu kita mendefinisikan materialnya, membuat section properties, kita juga sudah mendefinisikan bebannya seperti apa, kombinasi bebannya seperti apa, lalu kita masukkan bebannya atau kita assign ke frame-nya, maka kita siap untuk menganalisis ya, atau analyze dari model yang sudah kita buat. Oke. Tapi sebelum kita analyze, kita harus nih merilis dulu join ya, pertemuan di setiap buhul-buhulnya ini ya, karena momennya 0 ya. Oke, kita bisa select ini, terus kita pilih assign, pilih frame, pilih release or partial fixity. Yang momen 33 kita checklist dua-duanya di start and end-nya. Oke. Nah, dia sudah terilis ya. Selanjutnya kita analyze. Oke, tunggu sebentar. Analyze, kita set analysis option karena 2D, maka exit plan saja. Lalu analyze lagi, run analysis. Nah, untuk yang modal ini kita do not run ya, karena dia ini pembebanan gempa ya, kita nggak hitung, sehingga kita klik lalu klik to run or do not run case yang atas ini ya. Oke, sehingga dia akan berubah menjadi not run. Jika sudah kita run now, kalau belum di save biasanya dia suruh save dulu, tapi karena kita sudah save di awal, kita tinggal menunggu hasil runningnya saja. Oke, nah ini dia hasil dari runningnya ya. Oke, setelah dianalisis kita bisa melihat hasilnya ya. Kita bisa melihat hasilnya di menu display, lalu show force or stress. Kita bisa lihat join untuk melihat reaksi perletakannya. Ini ya. Lalu kita bisa melihat momen dan juga gaya batangnya di sini. Oke, ya. Axial force. Kita pilih yang show values on diagram. Oke. Nah, ini dia gaya di batang-batangnya ya. Yang merah itu tarik, yang yang kuning itu tarik, yang merah itu tekan ya. Coba kita cek. Oke, ya, tekan ya yang merah. Oke, selanjutnya kita cek apakah momennya itu 0 ya di buhulnya. Nah, oke, ini 0 ya. Jadi di pertemuannya itu pasti 0. Oke, jadi ini bisa saya anggap sudah sesuai gitu. Selanjutnya kita akan melihat desainnya di sini. Kita pilih yang still frame design. Kita pilih yang select design combo. Oke, di sini kita klik lalu add load combination type-nya. Oke, di automatic design load combination-nya kita unchecklist yang automatically generate code based design load combination-nya, kita klik OK. Kita ke desain lagi, pilih yang still frame design, lalu kita pilih yang start design or check of structure.
Oke, kita sudah bisa melihat ya untuk batang atas dan batang diagonal, lalu ada batang bawahnya. Nah, ini silakan dicek lagi apakah sudah sesuai dengan frame section masing-masing ya, sesuai dengan soalnya. Nah, di sini kita bisa melihat hasil dari desain struktur kita. Ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna biru, ya, ada yang berwarna hijau. Nah, di bawah ini sudah ada nih kayak indikator gitu ya, bahwa nilainya itu akan semakin besar dari 0 sampai 1. Oke, kita cek lagi rasionya, pilih desain, still frame design, pilih yang verify all member page dulu. Oke, nah kita mau ngecek nih apakah semua rangka batangnya itu sudah lolos ya, maksudnya memenuhi syarat atau enggak kekuatannya gitu ya. Nah, di sini dia memberikan informasi bahwa all steel frame pass the stress or capacity check. Artinya semuanya sudah memenuhi syarat. Nah, kita mau lihat rasionya ya. Kita ke desain, steel frame design, kita pilih yang display design info. Jadi kita bisa mengatur tampilan desain, outputnya itu kita mau yang mana. Oke, di sini ada banyak ya, kita pilih yang PM ratio, colors and values ya. Oke. Di sini sudah ada rasionya ya. Rasionya itu kalau semakin mendekati 1 itu ya, ini dia akan semakin tidak aman gitu ya. Tapi kalau semakin mendekati 0 maka dia itu semakin boros gitu. Nah, untuk bagian yang ekonomis itu kita bisa lihat di warna kuning dan oranye ya. Tapi kalau oranye ini sudah hampir gagal lah ya gitu. Jadi yang lebih baik itu yang warna kuning ini ya, dia kuat tapi juga ekonomis. Seperti itu untuk mengecek frame section yang kita gunakan pada model kita yang telah disesuaikan dengan bebannya. Begitu, silakan dicek lagi kalau memang tidak ada yang tidak sesuai nih hasilnya gitu. Apakah di pembebanannya ataukah ada keliru waktu apply frame section ke rangka batangnya, atau jangan-jangan belum dirilis momennya. Nah, silakan dicek sendiri. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke saya. Terima kasih, kita bertemu lagi di video-video selanjutnya.